Jangan salahkan Habib. Kalau selama ini kita menyalahkan mereka, marilah mulai juga kita mengintrospeksi pada diri kita juga. Kalau kemarin kita lihat keluar, sekarang sudah waktunya kita juga dah melihat ke dalam. Hari ini bangsa Indonesia, Habib itu seumpama amplas kasar. Maka hanya dengan amplas kasar kita bisa menghaluskan hati kita. Justru jangan kita terbawa kasar, jangan terpancing dengan provokasi para Habib ini, dengan ucapan Habib Rizik. Karena pada dasarnya dia adalah gosokan untuk melembutkan kita dan juga sekaligus untuk menyatukan bangsa Indonesia. Kita hanya akan sadar bisa bersatu pada saat ternyata begitu banyak rongrongan yang datang pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Abah Setu ya, terkait dengan introspeksi diri kita, terkait dengan bagaimana selama 2 tahun ini kita menyalahkan para habaib ya. Sebenarnya yang salah itu bukan mereka, saudara sekalian. Yang salah itu kita sendiri yang lemah ya, saudara sekalian. Bagaimanapun mereka mendominasi, sebenarnya bukan mereka yang menang, tapi kita sendiri yang lemah, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Wahai sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini Abah ingin berbagi kepada kita semua. Tadi subuh Abah membaca satu kitab yang mengisahkan tentang Genghis Khan ya. Maka Abah membuat judul kali ini adalah, kalau selama 2 tahun ini kita hanya melihat kesalahan Habib, marilah mulai hari ini juga kita melihat kekurangan diri kita. Kekurangan diri kita sebagai individu, kekurangan diri kita adalah sebagai anggota masyarakat pribumi Nusantara. Maka di dalam kisah kitab itu dikisahkan tentang Genghis Khan adalah orang yang sangat luar biasa dan beliau ingin menyerang Baghdad saat itu. Pada saat kekhalifahan Harun al-Rasyid, dia berkata sampailah ke Baghdad membawa pasukan yang sangat besar dan dia menantang para ulama Baghdad saat itu. Wahai Harun al-Rasyid, tunjukkan pada diriku ulama yang paling besar di antara ulamamu. Yang kedua, tunjukkanlah ulama yang paling panjang jenggotnya pada diriku, kata Genghis Khan. Yang ketiga adalah, bawalah pada diriku ulama yang paling nyaring suaranya. Aku menantang kalian, kata Genghis Khan. Aku sudah siapkan pasukan di perbatasan untuk menghancurkan kalian. Maka Harun al-Rasyid tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tapi sunyi senyap 1 hari, 2 hari. Tapi kemudian besoknya, hari ketiga, datanglah seorang pemuda kepada Genghis Khan. Maka Genghis Khan berkata, wahai pemuda, apa yang kau lakukan pada diriku? Aku sudah menantang pada seluruh kekhalifahan Harun al-Rasyid di sini, meminta ulama yang paling besar. Dan aku juga sudah minta ulama yang paling panjang jenggotnya. Dan ulama yang paling nyaring suaranya. Sementara engkau tidak berjenggot. Dan engkau nampak bukan ulama. Wahai
Genghis Khan, kata pemuda itu, kalau engkau ingin berhadapan dengan yang paling besar, aku sudah membawa gajah. Dan kalau engkau ingin berhadapan dengan yang paling panjang jenggotnya, aku sudah bawa kambing. Dan kalau engkau ingin mendapatkan yang suaranya paling nyaring, aku sudah membawa ayam. Genghis Khan terhenyak. Dia bilang, ini pemuda ini pasti bukan pemuda sembarangan. Jadi bagaimana engkau, wahai pemuda, ingin menghadapi kami? Pasukan kami sudah berada. Kami tidak usah mengusir kalian. Kami tidak usah berperang dengan kalian, kata pemuda itu. Terus bagaimana engkau akan mengusir kami? Cukup. Kami adalah melihat diri kami, rapatkan kembali barisan-barisan yang ada pada kami, introspeksi pada diri kami, maka atas izin Allah, maka engkau akan pergi. Karena engkau datang hari ini ke sini, dibalikkan hati kalian ke sini, karena melihat kami yang sedang lalai, melihat kami yang sedang lupa, melihat kami yang sedang terpecah belah, melihat kami yang tidak mencintai tanah ini. Sehingga atas izin Allah engkau dibalikkan hatimu untuk datang pada kami. Maka cara mengusir engkau, wahai Genghis Khan, cukup kami bersatu para ulama kami. Cukup bersatu kami dengan ulama, dengan umaro. Cukup kami bersatu dengan rakyat-rakyat pribumi-bumi ini. Maka kami akan otomatis bisa menang melawan dirimu. Nah sahabat rahimakumullah di seluruh Nusantara, kisah ini adalah sangat baik ya. Maka Abah membuat judul, jangan salahkan Habib ya, tapi salahkan kenapa kita selama ini adalah tertidur sehingga tidak sadar bahwa kita ini sekarang sedang diacak-acak oleh mereka. Inilah pelajaran yang harus kita pelajari. Marilah kita para ulama Nusantara kembali pada ilmunya, mengajarkan agama dengan adab dan akhlak. Karena pada dasarnya, pada saat ada serangan, sesuatu yang tidak beradab dan tidak berakhlak, pada dasarnya karena awalnya adalah kita pun sudah kehilangan adab dan akhlak. Ya. Wahai ulama Nusantara, berjuanglah untuk tanah airmu. Engkau dilahirkan di sini dan akan dikebumikan di sini. Tubuh ini dari 4 unsur, narun, hawaun, maun, turabun yang ada di sini. Maka kita harus jamukan kita. Kemudian yang ketiganya adalah jahitlah kembali dohir dan batin. Jamukan, jangan pirok antara jasad, antara jiwa dan raga. Karena pendiri bangsa ini sudah membuat lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Dan diperlambangkan dari bendera merah putih. Merah dan putih yang dijahit. Kita ada diri dohir, kita ada diri batin. Nah inilah yang harus kita jamukan. Abah pernah mengisahkan tentang hari dari Ahad sampai Ahad adalah bagaimana dari Ahad, Isnin, Selasa, Ruba, Khamis. Maka Jumat itu adalah jamukan. Dohiron wa batinan. Supaya Sabtu itu adalah sabata, isbat. Ya, napi, isbat. Insya Allah kita akan kembali asal Ahad. Kembali pada Ahad. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita berasal dari Ahad dan insya Allah akan kembali kepada yang Ahad. Ya. Jangan salahkan Habib, tapi salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita bercerai-berai? Pada saat kita bercerai-berai, mereka berdirilah FPI. Mereka berdirilah organisasi-organisasi. Berdatanganlah organisasi-organisasi dari luar. Karena kita bercerai-berai. Itulah baginda Nabi menyampaikan. Jangan kalian, dan juga Allah menyampaikan, wa'tasimu bihabdillahi jami'an wala tafarraqu. Dan baginda Nabi mengisyarahkan, jangan domba keluar domba itu dari barisannya, karena dia akan mudah diterkam dengan serigala. Maka jangan salahkan Habib.
Kalau selama ini kita menyalahkan mereka, marilah mulai juga kita mengintrospeksi pada diri kita juga. Kalau kemarin kita lihat keluar, sekarang sudah waktunya kita juga dah melihat ke dalam. Rapihkan barisan, ya. Rapikan barisan tadi. Malah jangan kita merespon apa-apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, tetapi adalah kembalilah kepada diri kita. Karena seperti kisah Genghis Khan tadi, Allah membalikkan hatinya. Karena pada saat Baghdad sudah ulamanya tercerai-berai, masyarakatnya sudah tidak peduli lagi dengan urusan agama dan urusan bangsa, maka datanglah atas, karena tidak ada la tataharraku zarratun illa biidnillah. Genghis Khan datang ke Baghdad, kata pemuda itu, karena kamilah yang salah, kamilah yang mengundang kalian. Jadi, maka inilah pelajaran barangkali sekarang kita harus ke dalam dan keluar. Keluar kita cukup untuk menganalisa mereka, mempelajari mereka secara keilmuan bahwa sudah, kalau menurut Abah sudah selesai, bahwa mereka itu bukan duriat bagi Nabi Muhammad SAW, tapi cukuplah, marilah sekarang udah berbalik kepada diri kita, luruskan diri kita, introspeksi diri kita, ulamanya kita satukan, ya. Jangan salahkan Habib berdalil yang aneh-aneh. Untuk ini adalah untuk menyadarkan agama itu bukan ucapan, tetapi adalah keyakinan atau keyakinan, tapi adalah agama itu adalah perbuatan. Al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Tidak cukup adalah ikrar bil lisan, tasdiqun bil qalbi, tetapi yang harus sesungguhnya adalah al-iman itu adalah wa amalun bil arkan. Syukurilah. Tidak cukup syukur bil lisan, tidak cukup dengan syukur bil qalbi, tetapi adalah harus syukur al jawari, syukur dengan badan ini. Bagaimana kita satukan barisan rakyat Indonesia, para ulamanya kembali untuk mencintai negeri ini. Seperti bendera merah putih, jahitlah merah dan putih. Karena merah adalah, putih adalah la ilaha illallah, merah adalah Muhammadur Rasulullah. Itulah dohir dan batin, jiwa dan raga. Selama tubuh ini dohir, dohiron wa batinan jam'u, maka kita tidak akan pernah bisa ditembus oleh kekuatan apapun dari luar. Jangan salahkan Habib menguasai Nahdlatul Ulama, tetapi kitalah orang NU yang lupa kepada perjuangan organisasi yang hebat yang sudah dirintis dengan darah oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kitalah orang-orang yang terlalu berambisi sehingga tidak sadar, saling tendang, saling cubit, saling salahkan, saling tuduh. Maka mulai hari ini, marilah sebagai warga Nahdiyin kembali kita jahit kain-kain yang sudah robek, kembali kita satukan tanpa menyalahkan para habaib yang telah menduduki tempat ini. Jangan salahkan habaib mengakui satu kemerdekaan adalah hasil jerih payah mereka. Tetapi marilah kita mulai sekarang mengisi kemerdekaan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang pertama adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Marilah kita menjadi manusia yang bermanfaat sesuai dengan kapasitas kita. Sebagai ulama, berjalanlah dari ulama. Sebagai politikus, berjalanlah pada politikus. Sebagai seniman, berjalanlah pada tempatnya. Sebagai apapun diri kita, semuanya penting untuk bangsa ini. Yang paling penting adalah ulah pacorok kokod, cek bahasa Sunda. Kembalikan sesuatu pada amanahnya. Kembalikan sesuatu kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau segala sesuatu sudah diserahkan bukan pada ahlinya, maka inilah kehancuran bumi ini. Kenapa sekarang musuh-musuh seolah-olah datang? Percayalah sahabat, tidak ada satu perkara yang datang pada diri kita. Dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Kalau hari ini kita buruk, kalau hari ini kita kalah, kalau hari ini kita menderita, itu semua adalah tanaman yang kita tanam sendiri.
Inilah konsep di dalam Islam. Tidak ada Rasul yang menyalahkan orang lain. Tidak ada Rasul yang menyalahkan, apalagi Allah. Yang disalahkan adalah diri kita sendiri. Maka Abah ambil judul, jangan salahkan Habib, tapi salahkan kenapa kita mau diobok-obok oleh Habib. Jangan salahkan penjajah, tapi kenapa kita adalah bercerai-berai sehingga membuka pintu kepada penjajah dalam berbagai aspek datang kepada kita. Ya. Itulah yang terjadi kepada Genghis Khan yang pada saat ditanya oleh pemuda tadi. Aku digerakkan, hatiku adalah untuk menyerang Baghdad, kata Genghis Khan, karena kalian membuka peluang itu tadi semua. Ya, maka jawaban pemuda itu adalah cerdas. Maka kami tidak mengusir, tidak perlu mengusir kalian. Cukup kami merapatkan barisan, menyatukan kembali cinta yang ada, kemudian menyamakan visi kembali. Bagaimana merubah kembali pandangan berbangsa. Maka kalian seperti halnya tidak usah kita mengusir daripada kegelapan. Karena segala yang datang pada diri kita berupa penyakit, berupa kekalahan, berupa masalah adalah kegelapan. Dan anti kegelapan itu cuma satu, cahaya. Inilah kenapa yang Abah pernah mengatakan bahwa sesungguhnya bahwa hakikat makhluk Allah ini pada dasarnya selalu menuju cahaya. Laron yang berasal dari tanah dia berjuang. Bagaimana dia hidup di tanah? Tetapi pada saat dia waktunya ada cahaya, maka dia terbang keluar. Hanya untuk sampai kepada cahaya itu. Dan kemudian dia al-mutu qabla an tamutu. Maka dia pun cukup mengantarkan asalnya dari cahaya. Sampailah dia kepada cahaya. Dan matilah laron itu. Yaitu ya pelajaran. Maka segala makhluk di alam ini selalu menuju cahaya. Tanaman yang Anda tutup dengan batok, pasti dia mencari cahaya. Karena pada dasarnya kita berasal dari Nur Muhammad. Kembalilah dengan kasus nasab ini kepada hakikat baginda Nabi yang sebenarnya adalah cahaya bagi alam ini. Karena hakikat baginda Nabi adalah kalam. Karena hakikat baginda Nabi adalah ilmu. Karena hakikat baginda Nabi adalah ruh. Maka kembalilah kepada beliau, berarti kegelapan akan sirna. Karena datangnya cahaya. Nah inilah yang harus kita pahami ya. Jadi jangan kalau menurut Abah waktunya mulai mengurangi, menyalahkan Habib, menyalahkan siapapun yang mengacak-ngacak negeri ini. Tetapi kembalilah kita mulai belajar introspeksi diri sebagaimana apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran kepada para Rasul tadi semua. Inilah pelajaran kepada kita. Obatnya kegelapan adalah hanya tadi di dunia ini, hanya yang dekat pada Allah dan yang jauh pada Allah. Maka pada saat iblis itu adalah menjauh dari Allah, jadilah setan dia. Setan itu dikata satana yang menjauhkan dirinya. Ya. Jadi, insya Allah siapapun yang menuju kepada cahaya kembali mendekat, kita akan menang. Ya. Jangan salahkan lambang negara seolah-olah dibuat oleh para habaib. Tetapi sudahkah kita juga selama ini menghormati lambang negara itu sebagai sebuah kebangsaan, sebuah kebanggaan bagi sebuah bangsa? Tidak akan ada lambang negara itu kecuali kita merdeka. Dan merdeka itu adalah hasil perjuangan orang tua kita, leluhur kita, ulama-ulama Nusantara dengan darah dan segala daya yang mereka lakukan untuk memerdekakan supaya kita bisa menghirup nafas dengan bebas. Karena kebebasan itu adalah ada pada nafas kita. Hakikat nafas ini adalah siapa? Dia tidak pernah tidur. Dia tidak pernah ngantuk nafas ini. Anda tidur pun nafas mengantarkanmu. Karena sesungguhnya nafasmu adalah ruhmu. Ruhmu adalah hayatmu. Hayatmu adalah Muhammad. Muhammad adalah Nurullah. Nurullah adalah Allah. Maka kau selama bernafas berarti kau sedang wahuwa ma'akum. Ainama kuntum, engkau sudah bersama dengannya. Maka gunakan nafas kita sebagaimana baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi lidzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang tidak menggunakan masuk dan keluarnya nafas adalah untuk mengingat Allah, sesungguhnya dia itu adalah bangkai dunal baqarah, tapi bukan bangkai sapi, fahyakal hinjir adalah bangkai babi. Inilah kenapa kita dalam hidung adalah dalam wudu
adalah memasukkan air ke dalam hidung. Bukan hanya tujuannya memasukkan air ke dalam hidung, ada makosid yang lebih besar daripada itu. Bagaimanakah masuk dan keluarnya nafasmu itu? Sebagaimana kita bagaimana mencuci tangan di tangan ini. Sudahkah tangan ini kita gunakan untuk berbuat untuk negeri ini? Bahkan minimal untuk diri kita. Nggak usah merepotkan negeri ini. Bagaimana kita mencuci kaki? Sudahkah kaki ini bagaimana digunakan untuk berguna untuk bangsa ini? Dan minimal untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum li ahlihi, khairun nas anfa'uhum li dinihi. Jangan kaki dicuci terus dalam wudhu, tetapi kemudian kita kotori. Kemudian jangan tangan dicuci saja dalam wudhu, tapi tangan ini masih belum bisa berbuat apa-apa buat tanah ini. Tangan ini bahkan merusak bangsa ini dengan tangan ini. Jangan kita hanya bisa mencuci muka, pada mata, pada mulut berkumur, tapi adalah bagaimana kita ini belum bisa berbuat banyak, minimal untuk diri kita. Kalau sudah kita aman, barulah khairun nas anfa'uhum li ahlihi, barulah khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum li dinihi, ya. Jadi jangan salahkan Habib bahwa pahlawan itu adalah khas dari kalangan mereka. Mereka ini seolah-olah diperintahkan oleh Allah tadi semua untuk kita menyadari diri kita. Sesungguhnya bagaimana perjuangan para pahlawan kita yang luar biasa. Ya. Maka inilah sebetulnya sahabat. Kenapa Imam Ghazali selalu ingatkan, kalau ada persoalan kepada negeri kita, bangsa kita, diri kita, itulah yang katakan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau ada persoalan, selalu tanyakan pada diri kita, apa yang salah dengan diriku? Dan inilah yang dikatakan baginda Nabi. Dan baginda Nabi Muhammad pun tidak pernah menyalahkan siapapun, ya. Nabi Adam tidak pernah menyalahkan iblis, ya. Nabi Adam tidak pernah satu ucap pun menyalahkan iblis, tapi yang disalahkan adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Nabi Yunus tidak pernah menyalahkan ikan Nun. Dia hanya berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, inni kuntu minadz zalimin. Maka apalagi makanya kata Abah, kenapa dengan keributan ini kita bersamaan juga dengan ancaman megatrust? Karena pada dasarnya ada korelasi antara diri kita alam sogir dan alam kabir tadi semua, ya. Parkunya kita, piroknya kita dalam segala urusan. Maka ini pula yang akan menjadikan pemecah bangsa ini. Demikian pula Nabi Muhammad tidak pernah menyalahkan orang Taif walaupun kakinya berdarah-darah. Yang disalahkan, wahai Jibril, akulah yang salah. Aku belum bisa memberikan cahaya kepada warga Taif itu sehingga mereka masih bisa melempari diriku. Adam, ingat, Allah telah menyiapkan. Maka saya pernah membuat satu kajian, bahkan saya lagi tulis draftnya dalam sebuah buku. Manusia tidak akan hebat kalau tidak ada iblis. Kalau tidak ada iblis, kita tidak akan bisa sampai kepada Allah. Kalau tidak ada iblis, kita tidak akan bisa mulia. Karena iblis adalah Allah sendiri. Iblis adalah sparring partner yang dibuat oleh Allah untuk membuat diri kita hebat. Adam hebat karena iblis. Ibrahim hebat karena Namrud. Musa hebat karena Fir'aun. Jalut hebat karena Talut. Pandawa hebat karena Kurawa. Dan Aisyah, walaupun suaminya adalah Fir'aun, hebat karena punya suami Fir'aun, ya. Kalau kita ingin melembutkan diri kita, maka bukan mencari amplas yang lembut, tetapi adalah dengan amplas yang kasar. Maka itulah sesungguhnya sahabat. Maka kita harus memahami tentang hakikat kenapa di alam ini selalu adalah jami'an. Sebagaimana dalam ayat pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Ada siang, ada malam. Siang dan malam adalah suami istri.
ada baik, ada buruk. Baik dan buruk adalah suami istri. Ya. Kemudian menang dan kalah adalah suami istri. Ada kasar, ada lembut, suami istri. Ada surga, ada neraka, suami istri. Maka lampu ini menyala karena ada negatif, ada positif, ada suami, ada istri. Itulah Allah isyaratkan tentang kaum Sodom. Kenapa kaum Sodom itu adalah dimurkai oleh Allah? Karena tidak ada nyala positif dengan positif, negatif dengan negatif. Wadon karo wadon, lanang dengan lanang, nggak ada. Karena ajwajan, pasangan. Sendal, pasangan. Jadi kalau bicara pasangan, jangan paksa untuk sama. Namanya juga pasangan. Pasangannya atas adalah bawah. Pasangannya surga adalah neraka. Pasangannya malam adalah siang. Pasangannya pasangan ajwajan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Maka kenapa di dalam Al-Quran Allah berfirman, di sebalik kesulitan ada kemudahan. Berarti sesungguhnya kesulitan itu untuk kemudahan. Nah inilah yang harus kita pahami dalam konsekuensi hidup. Bagaimana kita jadikan ajwajan tadi sebagaimana suami istri supaya litaskunu. Kemudian mulailah kita mencintai antara kutub positif dan negatif. Karena ada anion, ada kation, ada anoda, ada katoda. Itulah kenapa rumus air itu H2O, ada unsur H2 dan O, ada H2 dan O, satu unsur negatif, satu unsur positif. Kalau dipisahkan H2O itu adalah H-nya hidrogen bisa menjadi bom, membahayakan. O-nya bisa menjadi bom. Maka itulah dibuatlah jam'iyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. H2O. Maka menjadilah sesuatu yang menjadikan rahmat. Bahkan dengan airlah. Baginda Nabi menjadikan air adalah sebagai alat untuk mudah diperintahkan oleh kita. Air itu adalah kata yang baik, maka air itu berubah menjadi molekul dengan struktur yang sangat baik. Maka kenapa orang tua kita dulu, para ulama, para aulia, bahkan baginda Nabi menggunakan air untuk media, untuk doa. Maka oleh karena itu tubuh kita adalah 70%-nya adalah air. Maka pada saat kita berprasangka buruk pada diri kita, maka prasangka buruk itu karena tubuh kita 70% air, maka tubuh kita akan mendatangkan, akan membawa kepada kita kepada nasib yang buruk. Dikatakan oleh Imam Ghazali, dalam hati yang baik, hati yang bersih, dalam kolbun salim akan ada pikiran yang baik akan menjadi ucapan yang baik akan menjadi perbuatan yang baik akan menjadi kebiasaan yang baik akan menjadi nasib yang baik. Itulah mungkin salah satu tafsir yang Abah mungkin sedikit berbeda menafsirkannya, tetapi insya Allah tidak akan keluar pada saat Allah berfirman wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu. Jadikanlah itu sebagai modal kebahagiaanmu di masa depan, bukan akhirat. Akhirat itu akhir, awal, akhir. Apapun kalau engkau menanam bunga, kalau menanam singkong, awalnya nanam, akhirat itu adalah akhir dari penanamanmu itu. Maka bicara akhirat jangan terlalu jauh nyebrang ke sono dulu. Cari akhirat akhir yang di sini dulu. Jadi jangan bicara surga yang jauh dulu. Surga yang dekat dulu adalah akhir dari setiap perbuatan. Bukankah pada saat kita banyak memakan gula, akhir dari perbuatan itu adalah kencing manis? Bukankah pada saat kita makan asin di akhir perbuatan itu kita adalah darah tinggi? Itulah akhirat. Maka pada saat kau menanam, engkau akan memanen. Itulah kenapa makna bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah kebun, ladang yang harus kita tanam. Tanam baik akan berbuah baik. Ini luar biasa, sahabat. Ya, Allah telah mengajarkan dengan dua kutub yang berbeda tadi.
Tidak mungkin Anda mengerti sukses kecuali dari gagal. Maka kenapa orang bijak selalu berkata bahwa sesungguhnya adalah kegagalan, adalah keberhasilan yang tertunda. Dan bukankah itu prinsip Al-Quran? Di sebalik kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau Anda ingin berdoa, memohon kepada Allah kemudahan, maka Dia akan berikan engkau kesulitan. Karena tidak ada kemudahan tanpa kesulitan. Tidak akan ada surga tanpa neraka. Bagaimana kau mendapatkan surga tanpa neraka? Kau dengan susah-susah bangun malam. Neraka kan awalnya. Bagaimana kau susah bersedekah? Neraka kan awalnya. Maka tidak akan ada surga tanpa neraka di awalnya. Maka dikasahkan bahwa seluruh umat ini akan masuk neraka dulu untuk sampai kepada surga. Kecuali hanya golongan sedikit. Sulatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kecuali adalah mereka-mereka yang sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Tapi sayang jumlahnya adalah banyak dahulu, akan sedikit di kemudian. Dan yang dimaksud kemudian adalah hari ini. Marilah kita belajar tentang dua kutub yang berbeda. Dan itulah kenapa dalam kitab Syirrul Asrar dikatakan oleh Tuan Abdul Qadir tentang ulama-ulama, tentang Syekh Syirih Syakoti, tentang tentang Fudail bin Iyad. Orang-orang yang menjadi hebat. Rabi'ah Adawiyah, Umar bin Khattab, tadi semua. Ya. Dan masih banyak lagi. Termasuk juga adalah Sunan Kalijogo, Raden Mas Said. Siapa sebelumnya? Ya. Inilah yang harus kita pada bagaimana kita memanajemen perbedaan itu adalah akan menjadikan sebuah rahmat. Hari ini bangsa Indonesia, Habib itu seumpama amplas kasar. Maka hanya dengan amplas kasar kita bisa menghaluskan hati kita. Justru jangan kita terbawa kasar, jangan terpancing dengan provokasi para Habib ini, dengan ucapan Habib Rizik. Karena pada dasarnya dia adalah gosokan untuk melembutkan kita dan juga sekaligus untuk menyatukan bangsa Indonesia. Kita hanya akan sadar bisa bersatu pada saat ternyata begitu banyak rongrongan yang datang pada diri kita. Nah itulah yang Abah kisahkan di mukadimah tadi tentang kisah pemuda. Ya sahabat. Jadi pada dasarnya marilah kita mulai belajar memahami agama itu dengan rasa tadi semua. Jadi bukan hanya sebatas ritual yang tanpa spirit. Bukan hanya gerak jasad yang tanpa ruh. Sementara ulama bangsa ini sudah membangun bangsa ini, bangunlah jiwanya. Berarti yang harus dibangun adalah ruhnya. Yang harus dibangun adalah batinnya. Maka itulah kenapa baginda Nabi bahkan secara tarbiyah diajarkan kepada kita oleh Allah sebelum beliau melaksanakan syariat yang sempurna, melaksanakan mi'raj, beliau adalah disempurnakan dulu adalah ruhaninya. Dibelah dadanya usia 4 tahun. Dibelah dadanya menjadi nabi usia 25 tahun. Dibelah dadanya pada saat 40 tahun menjadi rasul. Barulah beliau adalah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Jadi semua. Jadi jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi bukan hanya bangunkan badannya. Itulah Abah kemarin pernah berkata tentang masjid. Kenapa innama ya'muru masyajidallah, bukan innama yu'ammiru masyajidallah. Tapi banyak orang sekarang mengartikan masjid itu dengan pemaknaan innama yu'ammiru masyajidallah. Seolah adalah masdarnya adalah takmir. Tapi yang dimaksud oleh Allah adalah innama ya'muru masyajidallah. Adalah masdarnya adalah imarah. Bagaimana masjid yang di sininya adalah qalbul mu'min baitullah. Inilah Ka'bahnya yang harus diluruskan dulu. Makanya kembali, kalau kita ingin belajar sesuatu tentang ilmu Allah, jangan keluar dari diri. Maka kenapa Allah perintahkan Iqra. Iqra kitabaka kafa binafsika. Itu. Iqra, bacalah. Kitabmu. Kata-kata Gus Dur, Al-Quran Qadim, Wahyu Minulyo. Orang ditulis, bisa diwaca. Inilah tubuh kita. Bisa ditulis. Enggak ditulis, tapi bisa dibaca. Karena Al-Quran Qadim inilah. Ada Al-Quranul Majid. Ada Al-Quranul Karim. Ada Al-Quranul Hakim. Bahkan wujudlah Al-Quranul Azim. Karena ada Al-Quran Qadim yang awal.
Maka kitalah sesungguhnya adalah sebelum Islam sekalipun turun, kita ini sudah mulia. Dan Islam datang adalah untuk menyempurnakan kemuliaan kita. Dari insan kamil menjadi insan mukamil. Inilah sahabat, mudah-mudahan kita, maaf, jadi hari ini abang ambil judul, jangan salahkan Habib, yang harus kita salahkan adalah diri kita. Kenapa kita mau dipecah belah? Ya, sebagaimana Nabi Adam tidak pernah nyalakan iblis, Nabi Ibrahim tidak pernah nyalakan Namrud, Nabi Musa tidak pernah nyalakan Firaun, Jalut tidak pernah nyalakan Talut, Pandawa tidak pernah nyalakan Kurawa. Karena Kurawa lah Pandawa hebat, karena iblislah Adam hebat, karena Namrudlah Ibrahim hebat, karena Firaunlah Musa dan Harun hebat. Dan juga Aisyah, istrinya Firaun hebat, karena punya suami sekelas Firaun. Tadi semua ya. Jadi itulah ajwajan, pasangan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Mari kita mulai menyayangi kehidupan ini dengan dua kutub yang berbeda. Khairihi wa syarihi, negatif dan positif. Marilah kita mencintai, kita satukan ajwajan, pasangan buat diri kita. Ya, kalau kita sudah bisa pasangkan tadi semua, dohiron wa batinan, sebagaimana maka dikatakan biasakan, pejamkan mata, lidah balikin ke atas, tadi semua katakan oleh dirinya, lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama zahirku. Lenyap zahirku, hilanglah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Itu adalah amaliyah yang harus kita amalkan. Setiap helaan nafas kembalikan lidah ke atas. Selalu katakan Bismillahi nuri nuru nurullah nuru Rabbi bihaqi nur Muhammad. Aku adalah cahaya. Katakan, karena kita adalah berasal dari Muhammad. Aku adalah cahaya. Aku adalah cahaya. Aku pantas bahagia. Karena memang aku diciptakan untuk bahagia. Aku adalah pantas hebat. Karena bersamaku adalah ada ya zat yang hebat. Dengan utusannya yang hebat. Dan aku adalah pantas menjadi orang kaya. Menjadi orang mulia. Karena memang dalam diriku adalah. Itulah walaqad karramna bani Adam. Dan Allah telah muliakan bani Adam. Yang salah adalah selalu jangan menyalahkan diri kita. Jangan meremahkan diri kita. Tadi semua. Hati-hati dengan sangkaan. Sangkaan kita itu dahsyat. Karena sangkaan kita itu akan membuat tubuh kita mengantarkan apa yang kau sangkakan. Karena tubuh kita terdiri dari 70% air. Dan air merespon kepada apa yang sangkakan. Maka tidak usah sebetulnya bagi orang sudah ngerti dengan doa, dengan ucapan. Cukup balemkan mulut. Kemudian gigi rapatkan, lidah balikin ke atas. Kemudian hati berkata, cukuplah sangka oleh dirimu. Aku pantas bahagia, aku pantas kaya. Tubuhku menjadi magnet dunia dan ilmu. Maka semua. Maka inilah dohiron wa batinan. Tadi semua ya. Selalulah sadar bahwa sesungguhnya. Nafikan, isbatkan. Nafikan, isbatkan. Nafikan diri yang dohir, isbatkan pada diri yang batin. Nafikan yang merah, leburkan kepada yang putih. Walaupun bendera merah putih, tetapi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Esa bukan berarti satu, tapi adalah dua yang menjadi satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah menyatu dohiran wa batinan. Dalam setiap helaan nafas. Karena jangan jauh-jauh mencari Allah. Ada rasakan nafasmu itu. Tadi semua. Karena Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah nafas yang berdiri dengan sendiri. Kau tidur pun, kau tidak usah atur nafasmu. Tadi semua. Tadi semua ya. Dia tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Engkau ngantuk pun napas tetap berjalan. Engkau tidur pun napas tetap berjalan. Kecuali pada batas waktu. Napas sudah... Nafas yang terakhir. Jadi nafas itu sahabat, nafas itu sesuatu yang keluar pada saat masuk ke dalam, ruh lah namanya. Ruh pada saat di dalam tubuh, nafas pada saat keluar. Maka pada saat dia keluar, maka dia kalau dia tidak kembali, itulah nafas yang terakhir. Ya. Maka dia akan berada di alam ini. Ya, paham? Di antara marojal bahraini yaltaqiyan.
bainahuma barzahun la yabghian. Ada alam dohiron wa batinan yang dia tidak bisa kembali ke sini dan yang di sini tidak masuk bisa ke sana. Ya, sadari itu semua. Maka nafas adalah wujud nyata. Maka dalam Al-Quran ada nafas, sesuatu yang disebut nafas adalah oleh mulut, anfas anfas oleh hidung, nafas adalah otak-otak, nufus oleh jantung. Jadi nafas itu 4 unsur. Nafas mulutmu, anfas hidungmu, tanafas otakmu, maka nufus adalah jantungmu. Dia berputar. Dari makhluk, hamba, makhluk, hamba, zat, sifat, zat, sifat. Terusnya keluar masuk. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Abah Setu ya. Semoga Abah sehat selalu di dalam memberikan kita pencerahan yang sangat bermanfaat dan luar biasa ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang beliau sampaikan ya, dan terkait dengan polemik nasab ini. Salah satunya ketika membuka daripada ceramah beliau tadi, itu membuka dengan kisah seorang Genghis Khan ya, yang ingin menyerang kerajaan Islam pada masa Harun ar-Rasyid kalau tidak salah. Luar biasa sekali, dan salah satu kisah yang diambil di sana ketika Raja Genghis Khan ini berhadapan dengan seorang pemuda ya. Yang kata orang pemuda ini sangat menyentuh hati daripada Raja Genghis Khan ini, yang kemudian diceritakan kembali yang dikisahkan oleh Abah Setu tadi. Yaitu salah satunya intinya, kami, kata pemuda itu, tidak perlu mengusir kalian, saudara sekalian. Kami hanya merapatkan barisan, lalu kemudian mengintrospeksi diri, kokohkan pegangan-pegangan yang bermanfaat untuk kami, dan jangan bercerai-berai, maka itu akan bisa mengusir kamu tanpa kami harus melakukan peperangan. Dan itu diceritakan oleh Genghis Khan. Luar biasa. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua ini disampaikan oleh Abah Setu, saudara sekalian. Kata beliau itu, wahai ulama Nusantara, berjuanglah karena engkau di tanah engkau yang dilahirkan, kata beliau. Nah, ini mengisyaratkan kita, saudara sekalian, bahwa menurut sejarah yang kita baca, saudara sekalian, dan beberapa para ahli yang sudah kita upload, kita tonton di YouTube, baik di YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, ternyata nenek moyang dari para habaib ini ya imigran yang didatangkan oleh Belanda, saudara sekalian, yang disetting sedemikian rupa untuk menghancurkan orang Islam dari dalam ya, orang Nusantara dari dalam. Karena Belanda tahu bahwa masyarakat Nusantara itu dulu kuat, makanya Belanda itu agak kesulitan melawan mereka. Tapi ada satu hal yang menjadi yang menjadi titik lemah kita, yaitu mudah percaya dan taat, cinta buta kepada para orang-orang yang memang terlihat seperti ulama atau kiai ya, saudara sekalian. Nah, makanya Belanda lambat laun masuk ya. Salah satunya Habib Usman bin Yahya ya seperti itu. Didatangkan oleh Belanda, lalu kemudian dia itu merupakan antek-antek Belanda yang merongrong membuat fatwa yang sangat merugikan pahlawan kita, para kiai dulu ya, saudara sekalian. Dan itu disampaikan oleh Abah Setu yang mengatakan bahwa kita itu berjuang mempertahankan tanah kelahiran kita. Jangan kita menjadi budak di negara kita sendiri atau di tanah kelahiran kita sendiri, saudara sekalian. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh Abah Setu itu, jangan direspon apa yang dikatakan oleh Rizik Sihab, Bahar bin Smith, dan lain sebagainya terkait dengan bagaimana mereka ini dalam berdakwah keras, kasar, dan mencaci maki orang dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah, sebaiknya tidak usah kita melawan dengan kekerasan, saudara sekalian. Seperti yang dicontohkan oleh Abah Setu tadi, ketika kita melihat ampas yang keras seperti para habaib ini,
Nah, sebenarnya dengan kekerasan mereka itu akan membuat kita berintrospeksi diri, sadar saudara sekalian bahwa yang namanya kita hidup di dunia ini perlu dengan hal-hal yang negatif untuk menyadarkan diri kita. Bagaimana dalam kisah juga pun Nabi Musa itu hebat karena ada Fir'aun yang menentangnya. Adapun Nabi Adam itu hebat pun karena ada iblis yang menggodanya. Kalaupun tidak ada iblis, maka tidak akan terlahir manusia terbaik, khairu khalqillah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya, mari dari sekarang jangan kita salahkan para habaib ini yang kelakuannya memang yang tidak pernah kita dengar dalam dunia Islam. Mereka ada datangkan ajaran yang yang lain daripada yang lain. Nah, sikap kita adalah kita sendiri yang mengikuti mereka, menyanjung-nyanjung mereka dengan yang berlebih-lebihan. Padahal yang diajarkan itu belum tentu benar, saudara sekalian. Nah, ini yang membuat mereka itu semakin kuat, saudara sekalian. Nah, mulai sekarang jangan kita salahkan mereka, kita introspeksi diri kita. Contohnya saja seperti NU, apalagi polemik Jatman ya, saudara sekalian yang berpolemik sekarang. Kita jangan salahkan Habib Lutbis, hanya Habib Lutfi ya, saudara sekalian. Kita salahkan PBNU kita introspeksi PBNU kita. Kenapa bisa seperti itu, saudara sekalian? Kenapa bisa menjadi polemik seperti itu? Padahal itu Jatman itu sebuah thariqah yang dimiliki oleh NU, saudara sekalian. Kenapa bisa terjadi sama salah? Nah, itu tadi renungan yang luar biasa dari Abah Setu ya, saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.